Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, prioritaskan diri Anda tanpa perlu merasa bersalah. Bayangkan kamu berdiri di tengah keramaian. Semua orang menoleh padamu, meminta tolong, menaruh harapan, atau sekadar menunggu keputusan. Lalu kamu menunduk, merasa bersalah hanya karena ingin istirahat sebentar, menarik napas, dan berkata, "Aku tidak bisa sekarang." Kenapa ya, rasa bersalah itu muncul begitu cepat? Padahal kamu hanya ingin memilih dirimu sendiri. Rasanya seperti menolak dunia, padahal yang kamu lakukan cuma jujur pada kebutuhanmu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang memuliakan pengorbanan. Di meja makan, di ruang keluarga, bahkan di lingkungan kerja, kita belajar bahwa orang baik adalah orang yang selalu siap membantu, yang tidak menolak, yang ada untuk siapapun kapanpun. Maka ketika kamu mencoba berkata tidak, tubuhmu menegang, pikiranmu gelisah, seolah kamu sedang melakukan dosa sosial. Tapi kalau kita diam sejenak, bertanya lebih dalam, bukankah aneh jika kebajikan itu justru membuat kita kehilangan arah dalam hidup sendiri? Dalam pandangan Stoik, hidup yang dijalani dengan kebajikan itu bukan berarti hidup yang dikendalikan orang lain. Kebajikan tidak mengharuskan kita untuk selalu mengalah. Justru sebaliknya, ia mengajak kita untuk mengenali apa yang benar bagi diri sendiri dan berdiri di situ meskipun tidak nyaman. Coba kamu ingat, kapan terakhir kali kamu memaksakan diri hanya karena tidak ingin mengecewakan orang lain? Dan setelah itu, bagaimana rasanya? Capek, kan? Mungkin juga sedikit marah pada diri sendiri, tapi tetap senyum di depan orang lain. Itu bukan cinta, itu keterpaksaan yang dibungkus dengan topeng manis. Dan pelan-pelan, itu bisa merusak. Mendahulukan diri sendiri bukan berarti kamu tidak peduli pada orang lain. Justru karena kamu peduli, kamu ingin hadir secara utuh, bukan setengah hati. Karena kamu tahu, saat kamu utuh dan waras, kamu bisa mencintai dengan cara yang sehat. Bukan karena rasa bersalah, bukan karena takut ditinggalkan. Kita tidak sedang bicara tentang menjadi egois. Kita bicara tentang membangun pondasi. Sebab tidak ada rumah yang bisa berdiri kokoh jika pondasinya retak. Dan pondasi itu adalah dirimu sendiri. Beberapa orang akan tetap menilaimu buruk. Akan ada yang bilang kamu berubah, kamu lebih dingin, kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Biarkan saja. Sebab kamu tahu, selama ini kamu terlalu lama menyakiti dirimu demi menjaga perasaan mereka. Sekarang waktunya berhenti. Kamu tidak wajib hadir dalam semua obrolan grup, kamu tidak harus menjawab semua telepon, kamu tidak perlu menjelaskan kenapa kamu butuh waktu sendiri. Hak itu milikmu, dan kamu tidak perlu merasa bersalah karena menggunakannya. Tapi tentu saja, ini tidak mudah. Perlu latihan. Perlu kejujuran dan keberanian. Perlu duduk dengan rasa bersalah itu dan berkata padanya, "Aku mengerti kamu ada di sini, tapi aku tidak akan lagi membiarkanmu mengatur hidupku." Mulailah dari hal kecil. Mungkin dengan membatalkan janji yang membuatmu cemas, atau menolak undangan yang datang di hari liburmu, atau dengan sekadar memilih tidur lebih awal meski temanmu bilang kamu membosankan. Lalu rasakan, ada kelegaan yang muncul, ada ketenangan yang pelan-pelan tumbuh, dan suatu saat kamu akan sadar, mencintai diri sendiri itu bukan sekadar afirmasi manis yang ditempel di dinding kamar. Ia adalah keputusan berani untuk mengatakan, "Aku layak mendapatkan ruang, aku layak dihormati, termasuk oleh diriku sendiri." Jadi, lain kali saat rasa bersalah datang menghampiri karena kamu memilih dirimu, tanya kembali, siapa yang paling bertanggung jawab atas hidupmu? Jawabannya tetap, kamu.
Dan kalau kamu sendiri tidak memilih dirimu, siapa lagi? Itulah sebabnya, langkah pertama dalam mencintai diri sendiri lebih dari orang lain adalah belajar memprioritaskan dirimu. Bukan dengan arogansi, tapi dengan kesadaran. Bukan untuk menghindari orang lain, tapi untuk benar-benar hadir dengan cara yang jujur dan sehat. Jangan takut. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu memilih dirimu hari ini. Justru bisa jadi, dunia akan jauh lebih baik karena kamu akhirnya berhenti menyakiti dirimu hanya demi diterima. Poin kedua, bebaskan diri dari kebutuhan akan validasi dari orang lain. Kamu mungkin pernah merasa bahwa pencapaianmu belum cukup berarti sampai seseorang menepuk bahumu dan berkata, "Keren ya kamu." Atau mungkin kamu baru merasa pantas bahagia ketika unggahanmu dipenuhi like dan komentar. Lalu, saat pujian itu tak datang, tiba-tiba semua yang kamu lakukan terasa hampa. Padahal, niat awalmu tulus. Pernah terpikir kenapa hal ini bisa terjadi? Sejak kecil, kita dibiasakan untuk menyamakan nilai diri dengan seberapa banyak kita dipuji. Mulai dari ranking sekolah, nilai raport, hingga siapa yang paling sering disebut saat acara keluarga. Kita didorong untuk berprestasi, bukan semata karena suka, tapi karena itu cara paling cepat untuk dapat pengakuan. Lama-kelamaan, kita lupa bagaimana rasanya melakukan sesuatu karena memang itu baik buat diri kita sendiri. Lalu, ketika dewasa, bentuk validasinya berubah. Bukan lagi angka, tapi pengakuan sosial. Kita mulai mengejar standar dari luar, penampilan, karier, gaya hidup. Dan anehnya, meski semua itu berhasil kita dapatkan, kita tetap saja merasa belum cukup. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan kepuasan batin, tapi reaksi orang lain. Kita menggantungkan harga diri pada respons yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Dan setiap kali validasi itu tidak hadir, kita goyah. Meragukan diri sendiri, merasa gagal, meskipun tidak ada yang salah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mencintai diri berarti menjadikan dirimu sebagai rumah utama. Dan itu artinya kamu tidak bisa terus bergantung pada lampu dari luar untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Dalam pandangan stoikisme, nilai dirimu tidak datang dari berapa banyak yang memuji, tapi dari sejauh mana kamu hidup selaras dengan kebajikan dan integritasmu. Kamu tidak butuh panggung untuk jadi berarti. Kamu cukup menjadi pribadi yang tahu kapan harus jujur pada diri sendiri, kapan harus berdiri tegak meski tak ada yang melihat. Mungkin sekarang kamu berpikir, tapi manusia memang butuh diakui, kan? Ya, itu benar. Kita makhluk sosial. Validasi bisa jadi penguat yang sehat, asal tidak menjadi satu-satunya sumber energi. Masalahnya, saat kamu mulai merasa tidak layak hanya karena tak dipuji, saat kamu mulai menunda keputusan karena takut tidak disetujui, disitulah ketergantungan itu mulai menjerat. Dan ketergantungan itu pelan-pelan mencuri otonomi batinmu. Kamu tak lagi membuat pilihan karena itu benar untukmu, tapi karena takut dicap salah. Kamu tidak lagi mengejar sesuatu karena itu membahagiakanmu, tapi karena takut terlihat gagal di mata orang lain. Sekarang bayangkan ini. Kamu sedang duduk sendiri di kamar, membaca ulang tulisan yang kamu buat dengan sepenuh hati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang kasih tepuk tangan, tapi hatimu hangat. Kamu tahu kamu jujur, kamu tahu kamu tulus. Di momen itu, bukankah kamu merasa utuh? Itulah kekuatan ketika kamu mulai membebaskan dirimu dari kebutuhan akan validasi. Kamu jadi lebih ringan, lebih jujur, lebih damai. Kamu tidak lagi terburu-buru untuk membuktikan apa-apa, karena kamu tahu. Bukan respons orang lain yang menentukan nilaimu, tapi seberapa dalam kamu memahami dan menghargai dirimu sendiri. Lalu, bagaimana caranya? Kamu bisa mulai dengan satu kebiasaan kecil. Berhenti memeriksa reaksi setiap kali kamu melakukan sesuatu. Tulis tanpa perlu dilihat. Bekerja tanpa butuh sanjungan. Berbuat baik tanpa berharap dikagumi. Bukan karena kamu menolak validasi, tapi karena kamu sudah tidak lagi membutuhkannya untuk merasa cukup. Mungkin awalnya terasa kosong,
seperti berjalan dalam hening. Tapi lama-kelamaan, kamu akan mulai mendengar suara yang paling penting, suaramu sendiri. Dan dari sana, kamu belajar menyaring, mana pujian yang tulus, mana penilaian yang tak perlu ditanggapi. Kamu jadi lebih bebas, lebih hidup. Bebas dari ketergantungan pada validasi bukan berarti kamu menutup diri dari dunia, tapi kamu sedang membangun pondasi yang kokoh di dalam. Sehingga saat pujian datang, kamu tersenyum. Saat kritik datang, kamu tenang. Dan saat semuanya sunyi, kamu tetap tahu arahmu. Karena pada akhirnya, kamu tidak diciptakan untuk sekadar jadi pantulan. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Maka jangan habiskan hidup hanya untuk memastikan semua orang menyukaimu. Cukup pastikan bahwa di dalam dirimu ada satu orang yang kamu cintai tanpa syarat, dirimu sendiri. Dan kalau hari ini kamu sedang belajar melepaskan pelan-pelan ketergantungan itu, ketahuilah, kamu sedang menumbuhkan kekuatan paling penting dalam hidup. Bukan untuk terlihat kuat, tapi untuk benar-benar menjadi kuat dari dalam. Itulah langkah berikutnya dalam mencintai diri sendiri, membebaskan hati dari belenggu pengakuan, agar kamu bisa benar-benar hidup, bukan sekadar tampil. Poin ketiga, tetapkan batasan untuk menjaga ketenangan dan kedamaian batin Anda. Kamu pasti pernah mengalami momen ketika seseorang meminta waktumu, tenagamu, atau perhatianmu. Dan meskipun kamu sebenarnya lelah, kamu tetap mengangguk. Entah karena tidak enak, karena takut salah paham, atau karena sudah terbiasa mengorbankan dirimu demi kenyamanan orang lain. Lalu, setelahnya, kamu merasa kosong, marah, tapi tidak tahu harus ditujukan ke siapa. Lelah, tapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Menariknya, kita sering lebih takut mengecewakan orang lain daripada mengecewakan diri sendiri. Kita takut dianggap berubah, takut dicap berjarak. Padahal yang sedang kita lakukan hanyalah menjaga batas, menjaga ruang aman agar batin kita tetap tenang. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika kamu mulai tidak bergantung pada validasi dari luar, kamu akan menemukan kekuatan untuk mulai membuat keputusan yang lebih jujur dengan dirimu sendiri. Dan salah satu bentuk kejujuran itu adalah kemampuan menetapkan batas. Tapi batas sering disalahpahami. Banyak yang mengira menetapkan batas itu egois, dingin, bahkan dianggap menolak kebersamaan. Padahal, dalam sudut pandang stoikisme, justru dengan mengetahui batas itulah kita menjaga kualitas dari hubungan dan keputusan yang kita buat. Karena kita tidak bisa memberi secara utuh jika ruang dalam diri kita sudah sesak oleh hal-hal yang tak pernah kita setujui secara sadar. Kamu bisa membayangkan hidupmu seperti sebuah rumah yang nyaman, hangat, dan penuh ketenangan. Tapi apa jadinya kalau semua orang bisa masuk seenaknya? Menyentuh apapun, berteriak tanpa izin, tidur tanpa pamit? Lama-lama rumah itu bukan lagi tempat perlindungan, melainkan sumber stres. Itu juga yang terjadi dalam hidupmu saat batas tidak pernah kamu tetapkan. Kamu terbuka untuk semua orang, tapi tidak punya ruang untuk pulih. Kamu hadir untuk semua, tapi lupa menanyakan pada diri sendiri. Aku sendiri butuh apa? Banyak orang tidak sadar bahwa ketidakmampuan menetapkan batas seringkali berakar dari luka. Ada rasa takut ditolak, takut ditinggal, takut tidak diterima. Apalagi kalau sejak kecil kamu dibesarkan di lingkungan yang menanamkan bahwa menjadi anak baik adalah anak yang selalu menuruti. Maka ketika dewasa, kamu terbiasa menomorduakan diri sendiri hanya demi menjaga relasi tetap aman. Tapi kenyataannya, tidak semua relasi perlu diselamatkan. Ada kalanya batas justru jadi penanda bahwa kamu sedang belajar mengenal dirimu sendiri, dan dari sana kamu bisa menciptakan hubungan yang lebih jujur dan sehat. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Tidak semua tidak butuh pembelaan. Terkadang, tidak bisa adalah kalimat lengkap, dan itu cukup. Coba perhatikan, ketika kamu mulai berani bilang tidak dengan lembut tapi tegas, apa yang kamu rasakan setelahnya? Mungkin ada rasa bersalah, tapi juga ada kelegaan.
Ada ruang yang akhirnya bisa kamu isi dengan ketenangan, dengan waktu untuk diri sendiri, dengan energi yang selama ini selalu kamu berikan keluar, tapi jarang kamu arahkan ke dalam. Menetapkan batas bukan berarti kamu berhenti peduli. Justru dari batas itu, kamu sedang membangun versi dirimu yang tidak mudah lelah karena terlalu sering mengiyakan. Kamu sedang belajar untuk tidak menyelamatkan semua orang, terutama ketika yang harus kamu selamatkan lebih dulu adalah dirimu sendiri. Kamu mungkin bertanya,